Halo, perkenalkan nama saya Gayatri Mutiara Salma, prodi saya Manajemen Pendidikan Islam semester 2, Kampus Akademik STIT Buntet Pesantren Cirebon. Di sini saya akan menyerahkan tugas mata kuliah manajemen kelas yang diampu oleh Bapak Faiz Hamka, SHI MPD. Baik, langsung saja ke materi yang akan saya sampaikan, yaitu tentang pembinaan disiplin dan perilaku anak. Salah satu kegiatan yang tak kalah pentingnya dalam kegiatan manajemen peserta didik adalah membina kedisiplinan peserta didik. Guru sebagai manajer dituntut pula untuk memiliki keterampilan dalam membina kedisiplinan peserta didik tersebut. Disiplin berkaitan pula dengan motivasi, karena dengan disiplin anak terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu. Di samping itu diartikan sebagai kontrol, karena dalam penerapan manajemen peserta didik banyak berpegang dalam aturan-aturan untuk menilai perilaku anak. Itulah sebabnya kedisiplinan peserta didik di dalam manajemen kelas menjadi hal yang sangat penting dalam menciptakan perilaku peserta didik yang baik dan tidak menyimpang ketertiban kelas. Di sini saya akan membahas 3 rumusan masalah. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan disiplin? Kemudian yang kedua, bagaimana pentingnya disiplin dan perilaku anak. Kemudian yang ketiga, seperti apakah teknik pembinaan dan penerapan disiplin kelas. Adapun pengertian disiplin peserta didik adalah suatu keadaan yang tertib dan teratur yang dimiliki oleh peserta didik di sekolah tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peserta didik sendiri dan terhadap sekolah secara keseluruhan. Di sini terdapat 3 macam disiplin. Yang pertama, disiplin dibangun berdasarkan konsep ototarian. Kemudian yang kedua, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep permisif. Dan yang terakhir, disiplin yang dibangun berdasarkan konsep kebebasan yang terkendali atau kebebasan bertanggung jawab. Peran penting disiplin adalah untuk mengajar, mengendalikan diri dengan mudah, menghormati, dan mematuhi otoritas. Dalam mendidik peserta didik, perlu disiplin tegas dalam hal apa yang boleh dilakukan dan hal yang tidak boleh dilakukan. Disiplin perlu dibina pada diri peserta didik agar mereka dengan mudah dapat meresapkan pengetahuan dan pengertian sosial secara mendalam dalam dirinya. Teknik pembinaan disiplin dan penerapan di kelas. Teknik ini dibedakan berdasarkan bagaimana aturan diterapkan pada anak. Yang pertama, teknik otoriter. Dalam teknik ini, disiplin ditegakkan secara kaku. Penerapan hukuman pada anak bertujuan untuk memperkuat hadirnya anak akan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Bila anak melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka anak akan dikenakan hukuman. Kemudian yang kedua yaitu teknik permisif. Teknik permisif ini lawan dari teknik otoriter. Pada teknik ini, guru memberikan kebebasan kepada anak dalam mengembangkan perilakunya. Dalam hal ini, campur tangan guru yang berlebihan dianggap suatu hambatan bagi anak dalam menentukan segala tindakannya dalam berperilaku. Kemudian yang ketiga yaitu teknik demokratis. Dalam teknik ini menekankan pada pemberian kesempatan pada anak untuk tumbuh dan berkembang secara wajar. Dasar pemikiran dari teknik ini adalah mengembangkan kendali tingkah laku sehingga anak mampu melakukan hal yang benar tanpa harus memaksakan diri dengan ketat. Dalam penerapan teknik ini, anak mampu mengeluarkan pendapat, inisiatif, dan usul. Namun dalam pengambilan keputusan, anak akan dibantu oleh guru. Jadi kesimpulannya yaitu disiplin kelas adalah suatu keadaan tertib dan terukur yang dimiliki oleh peserta didik tanpa adanya pelanggaran-pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun secara tidak langsung terhadap peserta didik itu sendiri dan terhadap sekolah secara keseluruhan. Kedisiplinan kelas atau peserta didik haruslah dibutuhkan kerjasama antara peserta didik dan pendidiknya agar sesuai dengan apa yang sudah disusun dan direncanakan serta menghindari masalah-masalah yang tidak diinginkan.
Sekian yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.